Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna mimma nusina wa 'allimna mimma jahilna warzuqna tilawatahu wa hifdhahu wa tadabbural Qur'an waj'alhu hujjatan lana wa hujjatan 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaahumullah, marilah kita lanjutkan pembahasan kita di ayat-ayat yang memberikan penjelasan tentang kepastian al-maut, kepastian kematian. Minggu yang lalu kita sudah membahas dua ayat yang diawali dengan kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita menyisakan satu ayat lagi, yaitu di Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannati faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang berjiwa mereka adalah pencicip kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Sesungguhnya ujur itu adalah ujrah. Ujrah itu adalah balasan. Jadi kalau Bapak bekerja sebulan, kemudian nanti di awal bulan itu ada balasan dalam bentuk gaji insentif, itu namanya ujrah. Jadi menunjukkan manusia yang bekerja beramal soleh ketika di dunia itu memang akan diberikan ujrah pada Allah, balasan. Tetapi wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pembalasan yang sempurna bagi kalian itu adalah nanti yaumal qiyamah, di hari kiamat. Allah tidak menyebutkan balasan itu akan di cash and carry, dikasih semuanya di dunia. Jadi pemahaman buat kita, ya sudah, ketika kita beramal, kita berharap ada balasan di dunia, itu boleh. Tetapi jangan tuntut Allah, jangan paksa Allah untuk memberikan semuanya di dunia ini. Bahkan rugi ya, ketika semua ujurahnya itu dikasih di dunia, sehingga nanti di akhirat nggak ada lagi. Adhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya. Orang-orang yang menghabiskan kenikmatan di dunia ya dihabiskan. Maka nanti di yaumul qiyamah itu diusir. Adhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum. Kalian tetap di dunia sedang wastamta'tum, menghabiskan kenikmatan di dunia. Adhabtum. Sekarang kalian tidak mendapatkan jatah apa-apa. Di surat Al-Ahqaf adalah para sahabat yang iri dengan akhir kehidupan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ketika Mus'ab ini adalah seorang yang kaya raya, kekayaannya itu ditunjukkan dengan parfum, dengan kendaraan dengan parfum, jenis parfum yang sangat wangi. Wanginya itu kecil sampai berapa meter, tapi tidak bikin enak. Kan suka ada ya, parfum itu wangi banget tapi menusuk gitu. Kita pernah ada di suatu masjid, mungkin ada tangkainya itu baik gitu. Jadi si sejadah imam itu disemprot parfum gitu. Jadi pas imam itu sujud, nggak kuat lama karena menusuk parfumnya. Nah, Mus'ab bin Umair, dia dari parfumnya saja ini menunjukkan bagaimana kekayaan, sangat harum, tidak menusuk, dan membuat orang yang mencium parfumnya itu melek gitu.
Tapi ketika meninggalnya, gara-gara beliau itu masuk Islam, dimusuhi oleh keluarganya, diusir oleh orang tuanya, bahkan ibunya juga nggak mau lagi berkomunikasi, apalagi WhatsApp-an nggak ada. Sampai Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umair ini menjadi dai, diutus ke Madinah, ke Yathrib, mempersiapkan Madinah sebelum Rasulullah SAW dan kaum muslimin itu. Jadi bagian nababat utama membuka lahan itu. Bagaimana royalti pahala seorang perintis. Siapa yang membangun masjid ini yang merintis, dia dapat royalti pahala. Semua amal itu. Saat meninggalnya, kaum muslimin masih dalam kondisi perjuangan. Belum ada kemenangan-kemenangan yang mendapatkan ghanimah gitu ya. Karena kalau kerja biasa, ya dapatnya biasa, bisa terhitung. Tapi kalau dari peperangan, itu dapat ghanimah, wah itu sudah berkaya. Makanya ekspansi negara-negara itu tujuannya itu mendapatkan pendapatan yang unlimited. Ketika meninggalnya, para sahabat sedih. Saat itu nggak ada kain kafan yang mampu menutup semua jasa yang mulia Mus'ab bin Umair. Jadi kalau ditarik ke bawah, kepalanya kelihatan. Ditarik ke atas, kakinya kelihatan. Akhirnya oleh Rasulullah ditutupkan ke atas dan kakinya ditutup dengan jerami. Ketika para sahabat hidup melewati masa-masa Islam menang, kemudian mereka sedang bohong, kayak diwoga, ya, pokoknya ada pembeli gitu, kami bakar, berkilat bala-bala, makan di situ. Tiba-tiba sahabat menangis, Abu Bakar menangis. Padahal itu ada hidayahnya. Kenapa menangis? Teringat dengan Mus'ab bin Umair yang beliau belum mendapatkan kenikmatan balasan dunia seperti itu. Tapi yang lain kemudian menangis. Justru yang harus kita kasih hati diri kita, yang sudah Allah kasih balasan ujungnya itu di dunia. Jangan-jangan ini balasan yang sudah 90%. Nanti di akhirat sisanya sedikit. Muslim itu, jadi konsep wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah bagi kita orang-orang beriman ini membangun optimisme, pantang menyerah dan husnuzon kepada Allah. Sudah berusaha, hasilnya cuma segitu, nggak masalah. Bahkan dalam aktivitasnya mempelajari Al-Quran, al-mahiru bil-Quran ma'as-safaratil kiramil bararah. Orang yang belajar Quran sampai mahir, al-mahiru bil-Quran. Orang mahir itu kan kalau bawa mobil dia bisa mengerjakan yang lain. Gak bingung kapan gas, kapan rem, kapan kupling, kapan pindah ini, kalau masih manual itu enggak. Bahkan bisa sambil mengerjakan yang lain. Balas WA, hitung duit kalau sudah ada ya, sambil minum kalau sekarang. Nah, goes sudah sama. Kalau al-mahiru bil goes itu ya nanti aja. Udah tahu tanjakannya segitu lah. Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir dengan Quran, tempatnya bukan balasan lagi. Tempatnya, circle-nya, bestinya adalah para malaikat yang mulia. Masafaratul kiramil bararah. Bahkan malaikat itu disebut sebagai masafaratul. Safaro itu perjalanan, tukang safar malaikatnya. Jadi di jalan diajak jalan. Nah ini orang yang al-mahir itu, walladhi yatata'awfi. Tapi ada orang yang sudah belajar Quran,
Tapi ya tetap bahasa hadisnya ya tetap itu kita tarajo. Mau wakaf salah wakaf. Membaca sin tertukar dengan son, dengan fa, dengan shin. Membaca ha dengan ha tertukar gitu. Sabbihis jadi sabbihis. Tertukar gitu. Bagi orang yang seperti ini, wa huwa alaihi syaqun, dan dia berat gitu dalam belajarnya itu, lahu ajron kata Rasulullah. Dia mendapatkan ajron, 2 balasan. Belum sampai pada kemahiran baca Quran, tapi balasannya adalah lahu ajron, mendapatkan 2 pahala dari belajarnya dan dari perjuangan melawan semua rintangan kesulitan belajar. Lalu aja. Jadi bagi kita kalau belum tercapai di dunia, sabar dan yakin Allah itu innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan bagi orang-orang yang muhsin. Muhsin itu dia mempersembahkan yang terbaik. Muhsin mempersembahkan yang terbaik. Apa yang bisa dia lakukan, dia berikan. Dia punya uang pakai untuk beramal. Dia punya waktu, dia punya tenaga. Semuanya itu akan dibalas oleh. Jadi bagi kita orang-orang beriman, bab rezeki misalnya, itu juga dengan konsep ayat ini. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Itu harus hati-hati. Ketika dikasih rezeki banyak, hati-hati nanti jangan-jangan jatah di akhiratnya jadi tambah sedikit. Kalau kelebihan harta rezeki itu tidak menghasilkan amal soleh, infak sedekah, membantu orang. Les rekening yang sedikit itu akan menghasilkan sedikit pertanggungjawaban. Sebentar yang tadi, sebentar. Ya Allah, semuanya habis untuk kebutuhan primer, ya sudah selesai. Tapi kalau masih ada sisa, nah diaudit sisanya untuk apa? Kemudian jemaah Allah, ayatnya kalau kita lanjutkan, faman, barang siapa yang zuhziha. Ini harus benar bacanya. Nanti bisa bagaimana kita bagaimana mengucapkan zuhziha. Faman zuhziha anin nar wa udkhila al-jannata faqad faz. Barang siapa yang zuhziha, dijauhkan. Kalau kita baca dengan benar ya, itu kan ada sifat huruf dari zain yang harus mengalir udaranya za, bukan za, kemudian ha, huruf ha yang udaranya juga sempurna. Beda dengan ha itu kata ihdina, tapi ha ini harus sempurna keluar udara. Ketika 2 huruf ini didekatkan, wah itu susah mengucapkan, susah dan sulit. Zuhzih, dijauhkan. Padahal kalau Allah mau memudahkan bacaan ayat ini, itu ada kok pilihan katanya untuk dijauhkan. Bisa bu'ida itu dijauhkan, atau ubi'ida itu juga dijauhkan. Faman bu'ida kan gampang. Faman bu'ida gampang itu. Faman ubaida itu juga gampang. Tapi zuhziha pengucapannya susah. Ini menunjukkan bahwa menjauh dari neraka, zuhziha anna, memang bukan pekerjaan mudah. Dengan ujian dari tarikan hawa nafsu, bisikan setan, itu kan gak mudah menjauh. Nah, zuhziha atau zahzah
itu adalah menjauhkan dari sesuatu sangat jauh. Itu zuhziha. Beda dengan ubidah itu ya, jauh gitu, dekat, dijauhkan tapi masih dekat. Tapi kalau zuhziha dijauhkan sampai sejauh-jauhnya. Jadi kalau kita pernah lewat di tumpukan pembakaran sesuatu, kita lewat, di situ sudah apinya membumbung tinggi, ya, apinya besar. Itu kan jarak berapa meter, terasa hawa panas. Nah ini zuhziha itu benar-benar sangat jauh gitu. Kalau dipikir, kenapa harus sangat dijauhkan dengan zuhziha? Kita mendapatkan penjelasan bagaimana adab neraka itu luar biasa, mengerikan. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar kullama nadidat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadukul. Ketika orang-orang kafir yang tidak beriman kepada ayat kami dimasukkan ke dalam neraka, sudah ada di dalam. Kemudian mereka itu dihukum, disiksa sampai kulitnya hancur. Badalna, maka kami ganti kulitnya itu ghayraha, dengan kulit yang baru. Liyadukul adab, supaya merasakan, mencicipi. Liyadukul dha'iqatul maut, liyadukul, mencicipi adab. Kan kenapa sih capek-capek ya? Sudah di neraka, dihukum, diganti lagi kulitnya, diproduksi lagi, terus begitu. Ternyata ditemukan bahwa di bawah jaringan kulit ari, kulit pipis kita, itu dipenuhi dengan jutaan saraf. Jadi kita kalau dicubit bisa merasakan sakit, kalau ada angin ini bisa merasakan, ya. Kalau dingin bisa merasakan dingin, panas juga bisa merasakan panas. Jadi kulit ini banyak sensor-sensor. Tapi kalau kulit itu sudah terbakar sampai derajat, ya, kebakaran itu derajat 3 atau 4, itu sudah nggak bisa merasakan apa-apa. Dicubit, ditusuk-tusuk, itu nggak bisa merasakan. Sudah, ayat ini membuat seorang ahli kulit masuk Islam. Karena begitu, kalau sudah tutung, ya, tutung itu gosong pisan, tutung. Kalau sudah tutung di neraka itu bisa lari-lari ya, yang bisa merasakan sakitnya. Iya, itu kalau sudah ada di dalam neraka. Hadis riwayat Muslim menyebutkan ada neraka yang paling ringan, ialah orang yang memakai alas kaki dari neraka, hanya alas kakinya. Mungkin lagi keluar sebentar ya, tapi pakai alas kaki, masih pakai alas kaki dari neraka. Itu kata Rasulullah, otaknya begitu, alas kakinya, otaknya. Nah, kita tambahkan banyak cerita tentang dahsyatnya neraka yang memang harus dijauhi sejauh-jauhnya. Salah satunya ini yang juga di ayat Quran yang surat Al-Anbiya ayat yang ke-46. Ini salah satu gambaran neraka kenapa harus dijauhi sejauh-jauhnya. Surat ke-21 ayat 40. Wala in massakum nafhatun min adabi rabbika la yaquluna ya wailana inna kunna zalimin. Jadi ketika mereka ini belum masuk ke dalam neraka ya, wala in massakum, massa itu aqallu darajat, massa itu derajat paling rendah dari sentuhan. Sentuhan itu kan banyak gitu ya. Kalau kita disentuh dengan benda padat, kita merasa ada yang tidur aja, untuk digaplok ya, ditoel ya dengan telunjuk kita, ini kan benda padat.
disentuh dengan benda padat akan terasa. Disentuh dengan benda cair, ada orang tidur dikepet pakai air ya, dikepet pakai air terasa. Terbangun. Ada benda gas, ada suaranya saya. Kalau nggak ada suaranya, kita masih terasa enggak udaranya itu? Masih, karena kencang. Begitupun kalau kita nggak sadar, misalnya kecepatannya hanya 1 kipasnya itu, mungkin nggak nyampe, kita nggak terasa. Jadi sentuhan itu tergantung apa yang menyentuhnya. Kemudian massa itu ya apa udara yang paling ringan, sentuhan paling ringan. Ditambah dengan wala in dalam bahasa Arab itu untuk mengurangi derajat sesuatu. Jadi sudahlah sangat-sangat ringan, sangat-sangat sebentar, ditambah dengan in. Jadi lebih ringan lagi semua. Disentuh oleh apa? Benda padat, cair, atau gas atau udara. Nafhatun min adab. Nafhat dengan hak, nafhat. Dalam bahasa Arab ada nafhah, ada lafhah. Bedanya di huruf depan. Nafhah dengan nun, lafhah dengan lam. Jadi nafhah ini angin yang udaranya sejuk, itu nafhah. Tapi kalau lafhah udaranya panas. Umpamanya goes jam 10, nah itu nafhah atau lafhah. Ya, tergantung daerahnya. Kalau tahura itu masih nafhah. Ya, tapi kalau kena grek, itu sudah lafhah. Udah hekot, kemudian udaranya panas, lafhah. Ya. Kalau nafhah itu udara yang sejuk. Ya. Jadi orang ini disentuh oleh udara angin yang sejuk dan hanya sebentar. Bahkan mungkin gambarannya ini ada jendela-jendela. Sak itu mah agung itu, segitu mah besar itu. Dulu ada model rumah yang pakai jaluji atau yang pakai sistem udara gitu yang atau jendelanya dibuka sedikit, kemudian kita tutup jendelanya itu kan masih ada angin yang masuk, tersisa pintu, kemudian kita tutup, ada udara masuk sebentar. Itu adalah nafhah. Udara yang hanya sebentar. Udaranya itu sejuk, tapi sumbernya dari neraka. Tapi ini kan jauh banget dari neraka. Ya. Mereka hanya kecipratan, bukan kecipratan. Merasa ada udara sejuk dari neraka. Apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan la yaqulun. Ada lam yang kita baca pendek itu lam taukid penegasan yaqulun. Ada nun bertasydid itu juga taukid penegasan. Sungguh mereka akan berkata, ya wailah, celaka, inilah kebinasaan. Bayangkan, begitu jauhnya hanya sentuhan udara yang ringan, yang sejuk, mereka mengatakan, wah ini kebinasaan. Alhamdulillah. Ya wailah, inna dzalimin. Sesungguhnya kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jadi ayat ini begitu harus kita dalami. Nanti ada tentang minuman, makanan, cara minum, penduduk neraka itu bagaimana? Sudah tahu panas, bukannya dihindari, tetap minum. Bukan begitu. Jadi jangan berbohong. Bila kita sama-sama menghidupkan suasana akhirat dalam kehidupan dunia kita, sanes nyisiran kita betul-betul tapi justru supaya kita menghadirkan al-khauf, rasa takut, ibarat rem dalam kendaraan ketika akan belok ke rute yang salah itu ada rem.
ketika akan terperosok di jurang ada rem. Inilah al-khosyah atau al-khawuf yang sangat kita butuhkan, rasa takut yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita di dunia ini supaya kita selamat dunia dan akhirat. Ya Rabbal Alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.